retorika bicara yang memikat, membulak-balikan antara hak menjadi batil, batil menjadi hak. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang terbatas antara maghrib dan isya kita akan manfaatkan untuk membahas tentang sihir dan bagaimana cara menanggulanginya. Ini berarti dosa besar ketiga yang merupakan kajian kita dari kitab Al-Kabair tulisan Imam Adz-Dzahabi. 70 dosa besar, hari ini masuk dosa ketiga, yaitu sihir. Ada 8 poin yang perlu bapak-bapak ketahui tentang sihir. 1. Definisi sihir. Kalau definisi berarti definisi secara bahasa dan secara istilah. Kita buka kamus bahasa Arab, kata-kata sihir terjemahannya adalah ma khafiya wa lutifa sababuhu, tersembunyi dan lembut sebab-sebabnya. Jadi sihir versi bahasa, versi terjemahan adalah sesuatu yang tersembunyi dan lembut. Loh, kok bisa sihir disebut dengan tersembunyi dan lembut? Kalau ada tukang santet akan mencelakakan orang, satu pasti tersembunyi. Korbannya di Bekasi. Yang nyantet di mana? Mungkin yang nyantet di Purwokerto, berarti ma khafiya, tersembunyi, jarak jauh. Walutifa sababuhu, dan lembut, karena yang nyantet tidak usah teriak-teriak, tidak usah memukul, membacok, cukup mengucapkan mantra-mantra, itu pun tidak terdengar, berarti sifatnya lembut. Beda dengan begal. Begal itu tidak tersembunyi, langsung face to face. Si kurban di depan mata, dengan kasar dia bacok. Jadi sekali lagi, sihir itu secara bahasa adalah tersembunyi dan lembut. Ditinjau dari segi istilah, maka sihir, kata Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsyaikh, beliau mengatakan uqadun wa ruqa fayu'thiru fil qalbi wal jismi fayamradu au yuqtal au yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Buhulan-buhulan dan mantra-mantra yang bisa berpengaruh pada hati dan badan. Saya ulangi, sihir secara istilah adalah buhulan-buhulan. Buhulan itu misalnya kertas, saya tulis huruf Arab yang tidak jelas, tidak bisa dibaca, saya lipat, kemudian saya ikat atau saya masukkan ke plastik, terus di staples. Itu berarti buhulan. Waruko, jampi-jampi, karena buhulan itu pasti di jampi-jampi dulu kemudian ditiup. Fayu'thiru fil qalbi wal jismi, karena buhulan ini akan berpengaruh pada hati dan fisik. Banyak orang sebel, laki-laki sebel kepada seorang perempuan karena dipelet, akhirnya hatinya berubah. Dia jatuh cinta, dia tergila-gila, berarti berpengaruh pada hati. Berpengaruh pada
badan, bisa saja. Maka kalimat berikutnya fayamradu, si kurban bisa sakit, au yuktal atau terbunuh, au yufarriqu bainal mar'i wa zaujihi, atau bercerai dengan pasangan hidupnya. Inilah sihir ditinjau dari sisi istilah. Baik, selesai poin pertama, definisi sihir, lembut dan tersembunyi. Sihir adalah jampi-jampi, buhulan-buhulan yang bisa berpengaruh pada hati dan badan. Si kurban bisa jatuh sakit, bisa terbunuh, bisa saja akan bercerai dengan pasangan hidupnya. Masalah kedua, kapan muncul pertama kali sihir? Wa ma kafara Sulaimanu walakinna wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini di surat Al-Baqarah ayat 102. Berarti sihir muncul pertama kali setelah kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud. Nah, mereka para nabi belum pernah melihat sihir. Sihir itu terjadi setelah kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ketiga, apa hukum sihir? Maka hukum sihir bisa membuat pelakunya kafir. Masih di Al-Baqarah 102. Wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman tidak pernah kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang berhak disematkan kafir itu setan. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra, karena dia mengajarkan sihir. Nah, berarti siapa yang belajar sihir apalagi mengajarkan ilmu sihir, dia kafir. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebut 10 pembatal Islam, nomor urut kedua adalah sihir. Jadi belajar sihir, Islamnya batal. Mungkin kan Bapak pernah tahu ada orang yang batal wudhu karena ngentut misalnya. Resikonya apa? Berarti wudhu diulangi lagi. Ada orang yang batal sholatnya, Allahu Akbar, sholatnya khusyuk. Ternyata sebelum sholat sempat makan bakso, ada daging nyelap di gigi, disodok-sodok pakai lidah, akhirnya jatuh, dikunyah-kunyah, ditelan. Oh, berarti batal sholatnya. Wudunya tidak batal. Resikonya apa? Ulangi sholat dari takbiratul ihram. Berarti dia sholat dari awal lagi. Ini batal sholat. Nah, ini yang ketiga, batal Islamnya. Berarti pahala wudhu, pahala sholat, pahala itikaf, pahala haji, umrah, dan lain sebagainya terhapus seluruhnya. Maka tadi saya sampaikan hukum sihir adalah kafir, mengeluarkan pelakunya dari statusnya sebagai seorang muslim. Nah, kemudian berkenaan dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, hati-hati, jauhi 7 dosa yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka. Nomor urut pertama asyirku billahi, syirik kepada Allah. Nomor urut kedua as-sihru, sihir. Baru nomor urut ketiga, keempat, kelima makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah dia telah melakukan perbuatan zina.
Nomor urut pertama syirik, nomor urut kedua sihir, padahal sihir itu syirik. Kenapa Rasulullah mengatakan syirik kemudian sihir? Jawabannya salah satunya adalah bahwa dari sekian perbuatan syirik yang paling berbahaya adalah sihir. Kenapa? Karena kalau ada orang melempar sesajen ke pantai selatan, itu kan syirik. Itu tidak membahayakan orang lain, membahayakan dia sendiri. Atau datang ke pohon besar, minta kepada penjaga, saya ingin menikahkan anak, tolong sukseskan pernikahan anak saya. Itu syirik, tapi tidak membahayakan orang lain. Tapi kalau sihir, itu membahayakan orang lain. Si korban bisa jatuh sakit, bisa terbunuh, suami istri bisa cerai. Masalah ketiga selesai. Keempat, hukuman sihir. Nah, tadi kan hukum sihir, sekarang hukuman sihir. Kalau hukum sihir, status pelaku kafir, hukumannya haddus sahir darbatun bisaif. Hukuman bagi tukang sihir, lehernya dipukul dengan pedang. Kalau dipukul dengan pedang berarti lehernya harus putus. Dan inilah eksekusi hukuman mati paling manusiawi. Paling manusiawi. Karena hukuman penggal itu hukuman mati yang paling cepat proses kematiannya. Kalau ditembak, dulu kasus Imam Samudra tertuduh teroris itu, ternyata dokter menyatakan 11 menit baru dinyatakan meninggal dunia. Berarti selama 11 menit kan tersiksa. Di Amerika yang disuntik 36 jam dokter baru mengumumkan yang bersangkutan baru mati. Berarti selama 36 jam dia sekarat tersiksa. Tapi kalau dipenggal lehernya itu hitungan detik. Begitu putus ya sudah, dia tidak merasakan sakit apapun. Baik. Kemudian masalah 1, 2, 3, 4, 5 macam-macam sihir. Nah, sekarang macam-macam sihir. Yang pertama, maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Siapa yang belajar ilmu nujum, ilmu ramal meramal, berarti dia telah belajar ilmu sihir. Jadi kalau Bapak ingin tahu nasibnya di bulan ini, kondisi saya bagaimana, kemudian lihat bintang saya Virgo atau Leo atau Aries, itu berarti Bapak sudah melakukan sihir. Jadi sihir itu tidak santet menyantet saja. Jenis sihir macam pertama adalah seorang yang belajar ilmu ramal meramal. Berarti Mama Loren itu penyihir karena dia sering menerawang, menyampaikan tahun yang akan datang terjadi bencana di tempat ini dan itu. Yang akan mati siapa, artis yang akan cerai siapa, kan sering diterawang. Berarti siapa yang meramal sesuatu yang belum terjadi, dia telah melakukan jenis sihir nomor 1. Yang kedua, orang yang melakukan santet, pelet, guna-guna dan lain sebagainya. Ini jenis sihir kedua. Dia ambil buhulan, kemudian dibacakan mantra, ditiup, mungkin buhulan itu dikubur di depan rumah dengan harapan yang punya rumah kalau keluar melangkahi ini dia nanti akan jatuh sakit.
Berarti tukang santet ini jenis sihir nomor kedua. Yang ketiga, jenis sihir ketiga adalah inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya retorika bicara yang memikat, yang membuat kebenaran dianggap batil, yang batil dianggap kebenaran, itu bagian dari sihir. Maka Musailimah Al-Kadzab, si nabi palsu, kenapa pengikutnya banyak? Karena retorika bicaranya memikat. Sampai-sampai Rasulullah punya ulama selevel Abu Hurairah, namanya Rajjal ibnu Unfuah. Dia berangkat dari Madinah bersumpah, saya pergi ke Yamamah, saya akan temui si nabi palsu ini, saya akan ajak debat, akan saya buktikan bahwa dia sesat. Ketika mau berangkat, Ibnu Abbas sudah memegang tangannya. Tolong jangan pergi. Si nabi palsu itu cukup kita hadapi dengan memberangkatkan pasukan perang. Jangan diajak berdebat karena dia orator ulung. Ternyata Rajjal ibnu Unfuah bersikukuh, enggak, saya lebih berilmu. Akhirnya dia memaksakan diri pergi ke Yaman, di daerah Yamamah, bertemu dengan nabi palsu, terjadilah debat. Rupanya Rajjal ibnu Unfuah terkagum-kagum dengan argumentasi si nabi palsu, akhirnya menyatakan diri, saya keluar dari milah Muhammad dan menjadi pengikut Musailimah Al-Kadzab. Bisa Bapak bayangkan, ini levelnya bukan sahabat biasa, ulama selevel Abu Hurairah, pernah bermajlis, ada 12 orang pernah bermajlis di hadapan Rasulullah, salah satunya Abu Hurairah termasuk Rajjal ibnu Unfuah. Inilah sihir, retorika bicara yang memikat, membulak-balikan antara hak menjadi batil, batil menjadi hak. Baik, macam-macam sihir selesai. Kemudian waktu serangan sihir. Kapan serangan sihir itu efektif? Kita lihat di surat Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Maaf, tadi di TV ini surat Qul a'udzu birabbil falaq saya lihat ayat wa min syarrin naffatsati fil uqad tidak ada. Mungkin dicek. Saya sempat melihat tadi ayat ini tidak tercantum. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Kenapa berlindung kepada Allah dengan datangnya waktu subuh? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Berarti waktu subuh itu ada kejahatan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan kejahatan ketika malam sudah gelap gulita. Kejahatan apa yang terjadi di malam hari? Ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil uqad, kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup pada buhulan-buhulan. Berarti sihir itu terjadi, sering serangan itu dilancarkan si tukang santet itu dilakukan di malam hari. Maka biasanya para peruqyah itu melakukan ruqyah biasanya dilakukan di malam hari, sebagaimana pengalaman-pengalaman kita dulu ketika meruqyah. Saya lebih nyaman meruqyah seseorang di malam hari. Setan sedang melakukan serangan, kita juga langsung serang mereka dengan ayat-ayat ruqyah. Baik, waktu serangan sihir selesai. Baru kemudian, nah ini ada yang terlewat. Hakikat sihir, ini harusnya poin ketiga. Hakikat sihir, maaf terlewat.
As-sihru la yughayyiru haqiqata syai'. Sihir itu tidak mungkin bisa merubah benda. Hakikat sihir itu tidak mungkin bisa merubah benda. Dalilnya Nabi Musa ketika berduel dengan tukang sihir Fir'aun bertanya kepada Musa, imma an tulkiya wa imma an nahnu al-mulkin. Wahai Musa, kamu dulu yang melempar tongkat atau kami yang lebih dulu melempar tali-tali kami? Musa menjawab, bal alqau, silakan lemparkan tali-tali kalian terlebih dahulu. Falamma alqau, ketika tali-tali itu dilempar, saharu ayunan nas, mereka tukang sihir berhasil menyihir pandangan mata manusia. Berarti yang disihir bukan talinya, tapi pandangan mata manusia. Yang dilihat seolah-olah mereka sedang melihat ular-ular kecil yang sedang bergerak begitu cepat. Padahal ini tetap tali. Jadi tali tidak berubah menjadi ular. Itulah sihir. Contoh misalnya, ada tukang sihir, di piring ada nasi goreng, komat kamit ditiup, tiba-tiba kita melihat berubah menjadi bubur ayam. Apakah nasi goreng itu berubah jadi bubur ayam? Tidak. Dia tetap nasi goreng. Loh, kok saya melihat itu jadi bubur ayam? Mata Anda saja yang disihir. Ini tetap tidak berubah. Ada pemuda ganteng, kemudian jatuh cinta tergila-gila dengan nenek-nenek usia 60 tahun. Karena pelet, dia melihat itu adalah gadis usia 16 tahun. Padahal tetap nenek-nenek. Bagi yang tidak terkena sihir, itu nenek-nenek sudah keriput, ompong giginya, dan sudah meninggalkan dunia hitam karena rambutnya sudah memutih. Jadi sihir itu tidak mungkin bisa merubah benda. Dia tetap seperti itu. Yang disihir adalah mata kita. Nah, sekarang baru kita bahas bagaimana cara menangkal sihir. Cara menangkal sihir, para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut dengan istilah nusroh. Bukan ruqyah ya Pak ya. Jadi ini ada sihir, kemudian saya atasi serangan sihir itu. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya bukan ruqyah tapi nusroh. N-U-S-Y-R-O-H. Nusroh. Nusroh itu ada dua. Nusroh itu ada dua. Satu, nusroh yang haram. Nusroh yang haram adalah menangkal sihir dengan ilmu sihir. Menangkal sihir dengan ilmu sihir. Contohnya, ada penjahat, kebal, dibacok tidak mempan, polisi nembak pelurunya mental malah kena polisinya yang jatuh, yang terluka. Ada bocoran, Pak polisi, saya kenal orang ini, belajar ilmu kekebalan, itu belajarnya ke Gunung Pangrango. Saya tahu rahasia kelemahannya. Cukup orang itu dipukul pakai daun kelor, maka ilmu kekebalannya akan hilang. Setiap ilmu sihir itu pasti punya kelemahan. Kalau kita percaya, akhirnya mencari daun kelor, kita pukul, betul begitu ditembak, dia langsung jatuh, terjungkal. Berarti kita melakukan jenis nusroh yang haram.
sihir dilawan dengan metode sihir, itu tidak boleh. Ada orang kena santet, Pak, saya tahu santet jenis ini itu berasal dari daerah sana. Kelemahannya cukup cari bambu kuning, pukul orang itu, maka perut yang besar itu akan mengempis kembali. Kalau kita mencari bambu kuning betul-betul dipukul dan akhirnya dia sembuh, hakikatnya betul sembuh, kita telah melakukan perbuatan yang haram. Sihir dilawan dengan ilmu sihir. Yang benar, yang kedua, nusrah yang kedua adalah nusrah yang boleh dengan apa? Ruqyah dan obat-obatan. Ruqyah dan obat-obatan. Obat-obatan contohnya apa? Contohnya menggunakan daun bidara. Saya sangat setuju kalau di halaman masjid ini ditanam pohon bidara. Bidara itu ada di dunia, di Sidratul Muntaha dan di Jannatul Firdaus. Loh kok bisa begitu? Kalau di dunia jelas di Bekasi banyak. Rasulullah juga bersabda, igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan mayat ini dengan air yang sudah dicampur dengan sidrin, daun bidara. Pohon bidara itu ada di Sidratul Muntaha. Loh, apa arti Sidratul Muntaha? Sidrah itu pohon bidara. Kan Bapak sering mendengar Sidratul Muntaha. Sidrah terjemahannya adalah pohon bidara. Muntaha ujung daerah. Kita tahu Indonesia, muntaha Indonesia kalau di sebelah barat berarti Sabang, muntaha Indonesia yang ada di sebelah timur adalah Merauke. Muntaha alam semesta itu di langit ke-7, berarti Sidratul Muntaha itu ada di langit ke-7. Disebut muntaha karena alam semesta mentoknya di situ. Kenapa disebut sidrah? Karena di situ ada pohon bidara, maka disebut Sidratul Muntaha. Rasulullah pernah melihat pohon itu, pohonnya sangat besar. Ternyata asyaikhu fi asli sajarah, di bawah pohon itu ada orang yang sudah sepuh. Wasibyan haulahu, anak-anak kecil mengelilingi orang tua ini, banyak sekali. Rasulullah bertanya, siapa itu wahai Jibril? Asyaikhu fi asli sajarah fa Ibrahim alaihissalam. Orang yang ada di pohon itu yang sudah tua itu adalah Nabi Ibrahim. Anak-anak kecil yang mengelilinginya itulah anak-anak kecil meninggal dunia di usia kanak-kanak. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim. Nah, bapak-bapak yang punya anak kecil, pilih mana? Diasuh orang tuanya atau diasuh Nabi Ibrahim? Kelihatannya tidak bisa menjawab. Kalau diasuh oleh Nabi Ibrahim berarti itu sudah pasti masuk surga. Karena nanti pada hari kiamat sigharuhum da'amisul jannah, anak-anak kecil nanti di surga usianya tetap kanak-kanak. Beda dengan kita, usia kita 33 tahun. Tapi balita meninggal dunia masih kecil, di surga itu tetap kecil. Maka kalau nanti Bapak masuk surga, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, akan berlarian ke sana kemari anak kecil yang dikekalkan. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mansura. Kalau engkau pandang, engkau kira saking indahnya itu adalah mutiara yang bertebaran. Si kecil ini di padang mahsyar yatalaqqa ahaduhum abahu, mencari mana bapak dan ibu saya. Begitu bertemu, fa akhadha bi thawbihi, si kecil ini akan meraih baju bapak dan ibunya. La yantahi, tidak akan dilepas pegangannya, hatta yudkhilahu wa abahu al jannah, hingga ada kepastian saya dan dua orang tua saya masuk surga. Baik, pohon bidara ada di Sidratul Muntaha, pohon bidara ada di surga.
Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan, betapa bahagianya, beruntungnya menjadi golongan kanan. Fi sidrin mahdud. Nanti masuk surga bertemu pohon bidara yang tidak berduri. Nah, kalau di dunia pohon bidara itu pasti berduri, tapi kalau di surga sudah tidak ada durinya sama sekali. Nah, jadi pohon bidara itu spesial. Di dunia ada, di Sidratul Muntaha ada, di surga ada. Itu bisa kita gunakan sebagai obat mengatasi serangan sihir. Contoh yang dibahas oleh Syekh bin Baz. Misalnya ada orang laki-laki belum tua tapi sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Atau ungkapan seorang wanita Ansor karena dia pengen cerai dari Rifa'ah, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu pengen cerai dari Rifa'ah? Inna ma'ahu mithlu hudbatus saub. Karena kemaluan saya seperti ujung kain. Apa Pak? Seperti ujung kain kemaluan suami saya. Kalimat yang membuat Abu Bakar saja malu. Tapi begitulah wanita Ansor itu tidak menggunakan bahasa yang diperhalus. Bahasanya tegas lugas. Kemaluan saya seperti ujung, kemaluan suami saya seperti ujung kain. Nah, jadi dia sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istri. Dicek ke dokter, dokter mengatakan nggak ada kelainan, Anda sehat walafiat. Berarti obatnya ruqyah dengan cara 7 lembar daun bidara ditumbuk, dimasukkan ke air, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, syukur-syukur Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti Al-Baqarah 1 sampai 5. Dilanjutkan ayat kursi, 2 ayat sesudah ayat kursi, berarti la ikraha fiddin. Setelah itu 3 akhir dari surat Al-Baqarah. Ditambah surat jin silahkan, ditambah kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbinas, bagus. Setelah itu sebagian diminum, sebagian digunakan untuk mandi. Insya Allah kalau impoten disebabkan sihir, dengan izin Allah akan sembuh. Itu cara mengobati orang yang terkena sihir. Termasuk saya pernah diminta di Sukatani, pojok dekat sawah, ada TPA. Ternyata yang tinggal di situ tiap hari di koloni pocong tiap malam. Tukang ojek tidak ada yang berani lewat situ kalau malam hari. Selalu melihat pocong. Akhirnya saya diminta. Saya jawab, ruqyah meruqyah sudah saya tinggalkan. Saya nggak mau meruqyah lagi. Ternyata yang menyuruh tokoh di Bani Saleh. Tokoh itu bagi saya punya karisma. Akhirnya ya sudah saya berangkat karena yang menyuruh beliau. Akhirnya begitu, daun bidara saya tumbuk, saya masukkan air, saya bacakan ayat-ayat tadi, kemudian air saya ciprat-cipratkan ke sekeliling rumah. Saya pulang, kemudian yang menempati itu alhamdulillah mulai malam ini dan malam-malam berikutnya sudah tidak ada penampakan-penampakan lagi. Saya tidak pernah diganggu oleh makhluk itu lagi. Jadi daun bidara itu bagus. Baik. Kemudian terakhir, nonton pertunjukan sihir.
Misalnya ada debus memperagakan ilmu pamacan atau ilmu ajian pancasona, yang bersangkutan tiba-tiba bisa menjadi macan menerkam ayam, bisa menelan paku, bisa makan beling. Kita nonton di situ, beli tiket lagi. Boleh tidak? Nah, disinilah para ulama mengatakan hukumnya haram, tidak boleh. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Kalau ada ayat-ayat Allah dikufuri, dinistakan, maka jangan duduk-duduk di situ. Kalau kamu tetap duduk di situ, kamu sama kedudukannya dengan mereka. Kecuali kalau kehadiran bapak-bapak di situ dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi kalau nonton kemudian ikut tepuk tangan, ya statusnya sama dengan yang mengadakan acara itu. Nah, sekarang contoh amar ma'ruf dan nahi mungkar di tempat-tempat seperti itu, contohnya apa? Ya bisa saja ketika dia akan memperagakan ilmu-ilmu kekebalan, banyak-banyak kita baca ayat kursi. Teman saya pernah masuk ke arena itu terus baca ayat kursi. Ternyata efeknya luar biasa. Si pemain tahu ilmu kekebalan saya tidak akan manjur. Akhirnya mengumumkan seguru si ilmu jangan ganggu, kan gitu. Nah, jadi ilmu kekebalannya itu sudah tidak berfungsi. Akhirnya minta kepada yang ganggu-ganggu tolong keluar. Itu jenis amar ma'ruf nahi mungkar ketika ada pertunjukan syirik seperti itu. Atau langsung terang-terangan, bapak-bapak ini syirik. Sebagaimana yang pernah saya dapatkan pengajian di Masjid Raya. Wow, langsung ngomong aja, malam Jumat pekan keempat, ini syirik, pelakunya kafir, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Nah itu boleh, silahkan terang-terangan. Daripada bapak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, mari kita pulang. Jangan tonton acara ini. Syirik adalah dosa yang terbesar yang menjerumuskan pelakunya masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Selesai, insya Allah cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Adzan berkumandang, kita lanjutkan tanya jawab sampai 10 menit kurang lebih. Saya persilahkan bagi yang mau bertanya seputar kajian atau di luar yang kita bahas. Saya persilahkan. 1.